Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang sistem ekskresi pada hewan. Anggota dari kelompok 4 yaitu ada Fitri Nur Pertiwi, Nisa Rohayani, Pipit Sri Mulyani, dan Zalzabira Sapira. Yang pertama ada pengertian sistem ekskresi. Ekskresi merupakan proses pembebasan sisa-sisa metabolisme dari tubuh. Kelebihan air, gas, garam-garam, dan material organik diekskresikan keluar, tetapi substansi untuk fungsi tubuh disimpan. Alat-alat tubuh yang berfungsi dalam ekskresi secara bersama-sama disebut sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat hasil metabolisme yang tidak digunakan atau diperlukan oleh tubuh, seperti CO2, H2O, NH3, zat empedu, dan asam urat. Sistem ekskresi berfungsi untuk menjaga kesetimbangan atau homeostatis tubuh secara osmoregulasi. Selanjutnya ada organ ekskresi pada hewan invertebrata. Yang pertama ada vakula kontraktil, terdapat pada protozoa dan coelenterata yang bekerja dengan cara mengatur tekanan osmotik di tubuhnya. Protozoa merupakan contoh yang baik untuk menunjukkan mekanisme berfungsinya vakula kontraktil. Suatu hasil penelitian menunjukkan bahwa semua spesies protozoa yang hidup di air tawar memiliki vakula, sedangkan protozoa yang hidup di air laut tidak banyak yang memilikinya. Yang kedua ada protonefrida, merupakan organ pengeluaran yang berbentuk tubulus atau pipa tertutup. Tidak berhubungan dengan rongga tubuh hewan dan ditemukan pada hewan yang lebih tinggi dari coelenterata. Sel penyusun bagian tubulus yang tertutup dilengkapi dengan silia. Apabila jumlah silia yang dimiliki hanya satu atau tunggal, sel tersebut disebut solenosit. Akan tetapi, apabila memiliki beberapa silia, sel tersebut dinamakan sel api. Selanjutnya, masih pada organ ekskresi pada hewan invertebrata. Ada metanefrida. Metanefrida atau yang disebut juga nefridia adalah organ pengeluaran pada beberapa cacing annelida. Metanefrida merupakan organ pengeluaran yang mempunyai lubang bersilia dan saluran dengan ujung berpori atau berlubang yang membuka arah rongga tubuh, disebut nefridosom. Yang terakhir, ada tubulus malpighi, adalah organ pengeluaran pada serangga. Organ ini berupa saluran atau pipa yang salah satu ujungnya buntu, sedangkan ujung lainnya membuka ke arah usus, terletak di antara usus tengah dan rektum. Tubulus malpighi tersebar di rongga tubuh yang penuh cairan, disebut homosol, dengan jumlah sangat bervariasi dari beberapa hingga ratusan. Selanjutnya ada organ ekskresi pada hewan vertebrata. Organ ekskresi pada hewan vertebrata meliputi organ paru-paru, hati, kulit, dan ginjal. Next ada sistem ekskresi pada invertebrata. Yang pertama ada protozoa. Protozoa tidak memiliki organ pengeluaran khusus sehingga zat sisa metabolismenya dikeluarkan melalui rongga berdenyut atau vakula kontraktil, atau melalui kulit secara difusi dan osmosis. Vakula kontraktil berfungsi mengeluarkan ampas metabolisme dan mengatur tekanan atau osmoregulator. Yang kedua ada porifera. Porifera adalah hewan multiseluler atau metazoa yang paling sederhana, karena hewan ini memiliki ciri yaitu tubuhnya berpori seperti busa atau spons. Sistem ekskresinya yaitu pengeluaran sisa metabolisme berlangsung secara difusi, dari sel tubuh ke epidermis, lalu dari epidermis ke lingkungan hidupnya yang berair. Porifera mempunyai sistem saluran air yang berfungsi untuk memasukkan dan mengeluarkan air yang mengandung zat makanan, oksigen, dan sisa metabolisme. Menurut saluran airnya, porifera dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu askon, sikon, dan leukon atau ragon. Bisa dilihat pada gambar ada tiga tipe. Yang pertama ada askon. Askon merupakan tipe saluran air di mana lubang-lubang ostiumnya dihubungkan dengan saluran lurus yang langsung menuju ke spongosol atau rongga dalam.
Yang kedua, gambar yang di tengah, ada sikon, merupakan tipe saluran air di mana lubang-lubang ostiumnya dihubungkan dengan saluran yang bercabang-cabang ke rongga-rongga yang berhubungan langsung dengan spongosol. Yang ketiga, yaitu lekon atau ragon, merupakan tipe saluran air di mana lubang-lubang ostiumnya dihubungkan dengan saluran yang bercabang-cabang ke rongga yang sudah tidak berhubungan langsung dengan spongosol. Selanjutnya ada coelenterata. Coelenterata tidak mempunyai alat ekskresi khusus. Pembuangan dan pertukaran zat dibuang secara difusi. Sisa makanan hasil metabolisme tubuh dikeluarkan secara difusi melalui sel-sel epitel pada rongga gastrovaskular atau rongga perut. Limbah metabolisme yang terlarut dalam cairan tubuh dalam gastrovaskular akan dikeluarkan melalui ostium atau mulut karena mereka tidak mempunyai anus. Selanjutnya ada moluska. Sistem ekskresinya dengan menggunakan sepasang alat yang berperan menyerupai ginjal yang salurannya bermuara ke bagian posterior. Alat ekskresi pada moluska disebut dengan nefrida. Nefrida juga mengeluarkan sisa metabolisme dalam bentuk cairan. Selanjutnya ada arthropoda. Sistem ekskresi pada arthropoda dengan kelenjar hijau atau kosal atau dengan saluran Malpighi yang bersatu dengan usus. Saluran-saluran Malpighi bermuara pada saluran pencernaan dan limbahnya dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya ada platyhelminthes. Alat ekskresi pada platyhelminthes ini biasa disebut dengan sel api. Kenapa disebut dengan sel api? Karena bentuk selnya seperti nyala pentol korek api. Sel-sel api terletak di bagian dorsal dan disusun secara berderet. Sistem ekskresi platyhelminthes dilengkapi oleh saluran memanjang dan sel api sebagai pori atau lubang keluarnya pengganti anus. Selanjutnya ada echinodermata. Echinodermata tidak memiliki organ khusus ekskresi, sehingga sampah nitrogen dalam wujud amonia dibuang melalui difusi dari permukaan tubuhnya. Selanjutnya ada nemathelminthes, terdiri dari ductus excretorius atau saluran kelenjar dan porus excretorius. Ductus excretorius memiliki jumlah yang sama besar dengan garis-garis longitudinal di sepanjang permukaan tubuh. Karena di bagian sebelah dalam dari tiap-tiap garis longitudinal itu terdapat sebuah ductus excretorius. Ductus itu bermuara keluar melalui porus excretorius yang terletak di sebelah kaudal, oral, atau belakang mulut. Yang terakhir ada annelida. Alat ekskresi annelida adalah nefrida atau nefridium yang berada di setiap ruas tubuhnya. Nefridium terdiri atas nefrostoma, tubulus, dan nefridiofor. Nefrostoma berbentuk seperti corong dan berfungsi untuk mengumpulkan zat yang akan disekresikan. Kemudian tubulus berbentuk saluran yang berfungsi menyalurkan zat ekskresi dari nefrostoma keluar tubuh, dan lubang pengeluaran ekskresi disebut nefridiofor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sistem ekskresi pada vertebrata. Hewan vertebrata terdiri dari feses, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Yang pertama yaitu sistem ekskresi pada feses. Alat ekskresi yang menyusun sistem ekskresi pada ikan meliputi insang, kelenjar kulit, dan sepasang ginjal yang berwarna kemerahan. Insang berfungsi untuk mengekskresikan karbon dioksida, kelenjar kulit dapat mengeluarkan lendir untuk membantu ikan bergerak di dalam air, dan sepasang ginjal pada ikan berfungsi untuk mengekskresikan urin. Ginjal pada ikan termasuk ke dalam tipe mesonefros, namun setelah ikan dewasa, ginjal akan berkembang menjadi opistonefros. Yang kedua, yaitu sistem ekskresi pada amfibi. Sistem ekskresi pada amfibi terdiri dari paru-paru, kulit, dan ginjal yang berfungsi untuk regulasi kadar air tubuh. Paru-paru dan kulit pada amfibi berperan dalam proses pernapasan. Paru-paru berfungsi untuk mengekskresikan karbon dioksida. Kulit pada amfibi dapat mengeluarkan lendir, yaitu untuk menjaga permukaan kulit agar tetap lembab. Dan ginjal berfungsi untuk mengekskresikan urin. Ginjal pada amfibi termasuk ke dalam tipe mesonefros, namun setelah katak dewasa, ginjal akan berkembang menjadi opistonefros. Yang ketiga yaitu sistem ekskresi pada reptil. Alat ekskresi pada reptil terdiri dari ginjal, paru-paru, dan kulit. Paru-paru berfungsi untuk mengekskresikan karbon dioksida. Ginjal berfungsi untuk
mengekskresikan urin. Namun, urin yang diekskresikan pada reptil berupa asam urat. Ginjal pada reptil termasuk ke dalam tipe metanefros. Yang keempat yaitu sistem ekskresi pada aves. Alat ekskresi pada burung terdiri dari ginjal, paru-paru, dan kulit. Paru-paru pada aves berfungsi untuk mengekskresikan karbon dioksida. Ginjal berfungsi untuk mengekskresikan urin. Urin yang diekskresikan berupa asam urat padat. Tipe ginjal pada aves termasuk ke dalam metanefros. Yang terakhir yaitu sistem ekskresi pada mamalia. Sistem ekskresi pada mamalia sama seperti manusia, yaitu terdiri dari kulit, paru-paru, ginjal, dan hati. Kulit berfungsi untuk mengeluarkan hasil metabolisme berupa keringat. Kemudian paru-paru berfungsi untuk mengekskresikan karbon dioksida. Ginjal berfungsi untuk mengekskresikan urin, dan hati berfungsi untuk mengekskresikan cairan empedu.